Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fakih, NIM D600190222. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan terkait 3 review jurnal yang telah saya buat. Jurnal yang pertama berjudul Statistic Analysis of Industrial Potential in the Russian Federation, Original Aspect. Jurnal ini diterbitkan oleh Mediterranean Journal of Social Science. Adapun volume jurnal ini sendiri terdapat pada volume 6, halaman nomor 6, halaman 3. Untuk ISSN-nya, ISSN jurnal ini bernomor 2039/117 dan itu untuk yang online, dan untuk yang print ISSN-nya ialah 2039/9340. Adapun kontributor penulis dari jurnal ini ialah ada Olga V. Bakanach, Natalia V. Proskurina, Yuri A. Tokarev, dan Nina I. Merkushova. Nah, tujuan penelitian dibuatnya jurnal ini ialah untuk mengevaluasi statistik potensi industri daerah Federasi Rusia. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini ya dasar teoritis dan metodologis pekerjaan, terdiri dari karya-karya ilmuwan dalam dan luar negeri. Itu ketentuan teori ekonomi pasar, teori statistik dan statistik ekonomi, statistik terapan dan permodelan ekonometrik, panduan metodologi dari layanan statistik negara bagian federal RF, materi ilmiah seminar dan konferensi. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ilmiah umum dan statistik berupa metode kelompok, metode analisis cluster, analisis varians, analisis korelasi kanonik, analisis faktor multivariat, dan korelasi dan analisis regresi. Untuk menentukan tipologi daerah dalam hal analisis cluster indikator dengan penggunaan paket statistik data statistika telah digunakan. Analisis cluster adalah sekumpulan metode klasifikasi multidimensi yang tujuannya adalah pembentukan kelompok atau cluster-cluster objek dengan objek serupa. Nilai faktor yang dinormalkan, distandarisasi, dianalisis dengan analisis cluster yang dilakukan dengan menggunakan klasifikasi hierarkis menurut Ward untuk menentukan jumlah cluster optimal dalam himpunan, dan dengan metode strip rata-rata untuk melakukan analisis hasil yang komprehensif. Untuk mengidentifikasi ketergantungan indikator produktif utama dari kelompok analisis korelasi variabel faktor digunakan dalam statistik. Untuk mencapai tujuan pekerjaan ini, tepat untuk menggunakan analisis korelasi kanonik. Metode ini memungkinkan file analisis simultan dari beberapa korelasi indikator. Metode ini memungkinkan file analisis simultan dari beberapa korelasi indikator output dan sejumlah besar faktor penentu. Adapun tujuan utama dari metode korelasi kanonik dalam analisis ekonomi, terutama untuk mencari korelasi maksimum antara kelompok variabel yang diteliti, juga penggunaannya memungkinkan untuk mengurangi jumlah data dengan putus sekolah faktor yang tidak signifikan. Untuk mencapai tujuan pekerjaan ini sesuai dengan korelasi kanonik analisis, metode ini memungkinkan analisis simultan dari beberapa indikator keluaran korelasi dan sejumlah besar determinan. Berlanjut ke hasil penelitian pada jurnal ini ialah dari hasil analisis klaster teridentifikasi 3 klaster wilayah dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Klaster pertama, potensi industri tingkat tinggi. 2. Klaster ketiga yaitu potensi industri tingkat menengah, dan klaster kedua adalah potensi industri tingkat rendah. Klaster dengan kapasitas industri tingkat tinggi ini mencakup 13 kawasan, diantaranya pemimpinnya adalah Chukotka, daerah otonomi, daerah Tyumen dan Moskow. Daerah-daerah ini dicirikan oleh nilai-nilai tinggi dari semua indikator. Terbesarnya adalah investasi pada aset tetap perusahaan industri per kapita X1, return on asset organisasi yang bergerak dalam ekstraksi mineral X4, indeks produksi industri X14, rata-rata gaji bulanan nominal karyawan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, pengolahan dan distribusi listrik, gas dan air X18, X19, X20. Klaster dengan kapasitas industri rendah mencakup 33 kawasan. Wilayah klaster ini dicirikan oleh nilai terendah untuk semua parameter, khususnya pengembalian aset perusahaan dalam proses produksi industri X13. itu paling tertinggal adalah wilayah Novosibirsk
wilayah Tambov dan wilayah Pskov. Penerapan metode korelasi kanonik antara indikator produktif dan faktor industri kapasitas menunjukkan korelasi tertinggi antara kelompok variabel yang memungkinkan dengan dropout tidak signifikan variabel. Untuk mengurangi jumlahnya dari 20 menjadi 11 untuk membuat metode komponen dan analisis korelasi regresi. Dengan demikian, dengan penggunaan analisis regresi, model yang memadai memungkinkan untuk mengidentifikasi utama parameter yang mempengaruhi volume produksi industri dan menentukan potensi daerah yang dibangun. Kesimpulan di review jurnal ini ialah makna praktis dari hasil penelitian adalah materi yang terkandung di dalamnya. Kesimpulan yang dirumuskan dan rekomendasi dapat digunakan untuk memantau pembentukan dan pengembangan potensi industri daerah di dalamnya kerangka penelitian individu dari Badan Teritorial, Badan Statistik, Negara Federal, dan yang relevan Departemen Administrasi Subjek Federasi Rusia. Selanjutnya ialah jurnal kedua dengan judul The Effect of Energy Consumption and Urbanization, Trade Openness, Industrial Output, and the Political Stability on the Environmental Degradation in the MENA, Middle East and North African Region. Jurnal ini diterbitkan oleh Journal Energy. Untuk volumenya ya volume 84, terbitkan tahun 2015, halaman 382 sampai 389. ISSN dari jurnal ini dikutip dari sumber website bernomor 0360-5442. Kontributor penulisnya ialah Usama Al-Mulali dan Ilhan Osturk. Nah, tujuan penelitian yang terdapat dalam jurnal ini untuk mengetahui kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di PT wilayah MENA, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, dibuat model panel yaitu mewakili degradasi lingkungan dengan memanfaatkan jejak ekologi sebagai indikator yang lebih baik adalah terstruktur, diambil dari periode 1996 sampai 2012 dengan menyelidiki 14 negara MENA. Nah, metode penelitiannya yaitu untuk membuat model beberapa variabel digunakan. Untuk variabel dependent, jejak ekologi digunakan sebagai indikator degradasi lingkungan yang merepresentasikan lingkungan batasan mental dan jumlah manusia yang melampauinya. Model panel untuk degradasi lingkungan dibuat karena kelebihannya dalam mengontrol korelasi serial dan heterogenitas individu daripada deret waktu murni dan lintas sek model Kion menderita. Adapun hasil penelitian pada jurnal ini ialah hasil yang diperoleh dari teknik data panel mengungkapkan bahwa jejak ekologi, konsumsi energi, urbanisasi, perdagangan keterbukaan, perkembangan industri, dan stabilitas politik adalah terintegrasi yang menegaskan bahwa keberadaan hubungan jangka panjang antara variabel yang digunakan. Apalagi hasilnya juga terungkap bahwa konsumsi energi, urbanisasi, keterbukaan perdagangan, dan perkembangan industri merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dalam jangka panjang oleh posisi jangka panjang mereka efektif pada jejak ekologi. Namun status politik dan pengurangan konflik dan kekerasan mengurangi kerusakan lingkungan karena efek negatif jangka panjangnya di jejak ekologis di wilayah tersebut. Selain itu, hasilnya jelas terlihat bahwa konsumsi energi, urbanisasi, keterbukaan perdagangan, industri nampak jelas. Nah, kesimpulannya adalah kekurangan studi yang memodelkan lingkungan degradasi di negara-negara MENA atau kita sebut Timur Tengah dan Afrika Utara terlepas dari tekanan lingkungan yang besar di wilayah tersebut menyaksikan motivasi penelitian ini. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peristiwa utama yang menyebabkan lingkungan degradasi di negara-negara MENA yang memanfaatkan ekologi kaki cetak sebagai indikator. Selanjutnya, jurnal yang ketiga berjudul Mathematical Logistic Model of Integrated Production Structure of Food Production. Jurnal ini diterbitkan oleh EasyChair Preprint, volume dan halaman nomor 4177, penulisnya Andrei Mokhnenko, Vitalina Babenko, Alexander Naumov, Diana Perekozova, dan Alexander Fedorov. Tujuan penelitian untuk pembentukan logistik teknologi model struktur terintegrasi untuk produksi pangan. Tujuan utama pemodelan adalah untuk menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan penghubung menengah secara logis membentuk objek target. Adapun metode penelitian, tugas manajemen logistik arus komoditas untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan dalam sistem produksi pangan adalah tugas metodologis yang kompleks. Sebagai rantai teknologi produksi pangan melibatkan sejumlah besar pelaku itu masuk ke dalam interaksi
Akibatnya perlu memperhitungkan seluruh set peserta dalam produksi dan untuk mengkoordinasikan berbagai interaksi mereka dengan mempertanggungjawabkan fitur fungsional organisasi mereka dan teknologi pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, kami menggunakan alat instrumental matematika permodelan, yaitu menyiapkan masalah pengoptimalan tipe Z dengan sistem kendala yang memungkinkan paling memadai menggambarkan teknologi yang diselidiki dan sistem logistik. Selama penelitian dikembangkan model optimasi kapasitas unit produksi dan minimalisasi biaya untuk pengangkutan bahan mentah. Keterbatasan model adalah volume produksi bahan baku, volume jumlah bahan mentah yang dikirim di antara tahapan proses teknologi, dan volume bahan mentah yang diangkut antara semua mata rantai produksi rantai teknologi. Hasil penelitian, model matematis yang ditawarkan memungkinkan untuk melakukan perencanaan dan pemrograman proses pengembangan sistem produksi pangan terintegrasi yang baru untuk memperkirakan pengaruh perubahan parameter sistem dan membuat penyesuaian rencana. Itu data keluaran untuk menghitung jumlah optimal bahan baku untuk produksi dan pengolahan. Kesimpulan, pembangunan sistem manajemen biaya dalam produksi pangan terintegrasi harus didasarkan pada prinsip umpan balik, yaitu pada kebutuhan pengusaha industri makanan yang dikondisikan oleh kondisi pasar. Siklus manajemen sumber daya seperti seluruh sistem pengendalian rantai teknologi harus mencakup semua tahapan pembuatan produk. Model yang ditawarkan dari struktur terintegrasi teknologi logistik dari produk pangan Tion harus digunakan dalam praktek dalam kegiatan usaha di sektor makanan. Dengan bantuan grafis, statistika, software Excel, dan berdasarkan hadiah dari data array, dimungkinkan untuk merencanakan dan memprogram proses pengembangan sistem produksi pangan terintegrasi untuk mengevaluasi dampak perubahan dalam parameter dari sistem untuk melakukan penyesuaian pada rencana. Demikian pemaparan dari jurnal terakhir sekaligus menjadi penutup dari pemaparan review jurnal ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.